Halo, selamat pagi. Hari ini aku akan mengikuti lomba maraton terbesar di dunia. Salah satunya adalah Singapore Marathon. Hari ini aku udah pesen yang namanya shuttle bus. Shuttle busnya ini aku pesan di rute paling akhir, yaitu 4.45 pagi, karena MRT baru dibuka itu jam 6 pagi. Jadi aku udah pesan shuttle bus dari Singapore Marathon sekitar $12. Oke lah, no problem. Kita langsung pergi ke lokasinya. Let's go. Ini kondisi Jalan Newton di pagi hari. Nanti shuttle busnya ada di sekitar sana. Ini juga ada pembangunan MRT daerah sini. BTW aku ikut yang 10 kilo. Ini event lari pertamaku internasional. Jadi rasanya nggak sabar banget bisa ikut event yang satu ini. Ini eventnya ada di pit satu building. Lombanya F1 itu ada di sana juga. Dan nanti aku finishnya ada di Padang, Singapura. Hai, aku Niko. Sebelum nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe di video ini supaya kalian gak ketinggalan video-video unik dan lucu berikutnya. Yuk jalan-jalan virtual bareng aku. Let's go, kita berangkat. Cus! Di video kali ini, aku lagi ikut salah satu event lari paling besar dan paling bergengsi di Asia Tenggara, yaitu Standard Chartered Singapore Marathon 2025. Dari awal datang saja, suasananya langsung terasa beda. Rapi, bersih, dan sangat terorganisir. Yang paling terasa, semua kebutuhan peserta seperti sudah dipersiapkan dengan sangat matang. Mulai dari alur jalan, fasilitas, sampai pelayanan panitia, semuanya berjalan cepat dan efisien. Sambil kita lihat suasana lombanya, aku bakal share beberapa fakta unik yang bikin event ini bukan cuma sekedar lomba lari, tetapi juga pengalaman yang benar-benar menyenangkan. Fakta pertama, event maraton bertaraf internasional. Singapore Marathon ini bukan event biasa. Event ini sudah masuk kategori internasional dan diikuti oleh puluhan ribu peserta dari berbagai negara. Mulai dari pelari profesional sampai pelari santai, semuanya berkumpul di satu event yang sama. Jadi suasananya benar-benar terasa global. Banyak bahasa, banyak budaya, tapi semua punya satu tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan race yang ada. Fakta kedua, kebersihan yang sangat terjaga. Salah satu hal yang langsung terasa adalah kebersihannya. Sepanjang rute lomba, hampir tidak terlihat sampah yang berserakan. Padahal jumlah pesertanya sangat banyak, tapi semua tetap tertata rapi. Ini menunjukkan bagaimana sistem pengelolaan event di Singapura benar-benar disiplin dan terorganisir. Sekarang aku ke bagian pendek itu untuk pace untuk jam di bawah 1 jam setengah. Yuk kita masuk ke dalamnya. Fakta ketiga, jalur lari yang rapi dan jelas. Rute lari dibuat sangat jelas dengan penanda arah yang mudah dipahami. Setiap kilometer biasanya ada penanda. Jadi pelari bisa tahu posisi mereka sudah sejauh mana. Hal seperti ini penting banget, terutama untuk menjaga ritme lari dan mental selama race berlangsung. Fakta keempat, kota Singapura yang mendukung event lari. Singapura memang kota yang sangat mendukung event seperti ini. Jalanannya bagus, infrastrukturnya rapi, dan semuanya terasa tertata.
Bahkan saat lomba berlangsung, banyak jalanan utama yang ditutup khusus untuk peserta lari. Sehingga kita bisa lari dengan aman tanpa gangguan kendaraan. Fakta kelima, dukungan relawan yang luar biasa. Relawan di event ini juga patut diapresiasi. Mereka sangat sigap, ramah, dan selalu siap menunggu. Mulai dari kasih arahan, distribusi air, sampai menyemangati pelari. Semuanya dilakukan dengan penuh energik. Ini bikin suasana lomba terasa lebih hidup dan positif. Fakta keenam, fasilitas lengkap untuk runner. Semua kebutuhan runner benar-benar dipikirkan, mulai dari toilet portable, area istirahat, sampai medical support, semuanya tersedia dengan baik. Dan yang menarik, semua terasa mudah diakses. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, bisa langsung ditangani dengan cepat. Fakta ketujuh, suasana lomba yang nyaman dan aman. Meskipun pesertanya banyak, suasana lombanya tetap terasa nyaman dan aman. Tidak terlalu berdesakan dan jalur tetap terkontrol dengan baik. Ini penting banget untuk menjaga pengalaman lari tetap menyenangkan, terutama bagi peserta yang baru pertama kali ikut maraton. I'll see you at the podium. Come on, Kenji, you got this. Make that finish line yours. Sini very clean dan juga tertata rapi. Sini runner-runner bisa berlari dengan nyaman tanpa khawatir tertabrak kendaraan atau apa. Good, moving forward. Bagi kalian yang mau lari di sini, tipsnya adalah jangan mudah terpancing. Kalau kalian lelah, jalan aja gak apa-apa, nggak usah nuruti ego kalian. Kita mulai dengan sehat, kita pulang pun harus dengan sehat. It's okay, ikuti yang ada di depan kalian, yang pace-nya hampir sama, supaya kalian terus bisa mengikuti dia bisa menyelesaikan pertandingan. Good job runners. Fakta ke-8, water station yang cepat dan efisien. Fakta unik berikutnya adalah water station atau titik minum yang sangat terorganisir. Setiap beberapa kilometer pasti ada water station. Dan yang keren lagi, distribusinya sangat cepat. Kita nggak perlu menunggu lama, langsung bisa ambil air dan langsung lanjut lari tanpa terganggu antrian yang sangat panjang. Fakta ke-9, kombinasi event olahraga dan wisata. Yang menarik, event ini bukan cuma tentang olahraga, tetapi juga pengalaman wisata. Selama lari, kita bisa melihat berbagai landmark Singapura. Mulai dari gedung-gedung modern sampai area ikonik di kota Singapura. Jadi selain capek, kita juga bisa menikmati pemandangan yang luar biasa. Fakta ke-10, pengalaman yang bukan sekedar lari. Pada akhirnya, Singapore Marathon ini bukan cuma soal finish atau waktu tempuh, tetapi tentang pengalaman. Dari awal sampai akhir, semuanya terasa terorganisir, nyaman, dan menyenangkan. Ini yang bikin banyak orang ingin kembali lagi ikut di tahun berikutnya. Fakta 11, respek dan medali yang selalu menjadi incaran.
Fakta menarik lainnya dari Standard Chartered Singapore Marathon 2025 adalah respek dan medali finishernya yang selalu dinantikan. Setiap peserta biasanya mendapatkan respek berisi jersey, nomor bib, dan perlengkapan lainnya dengan desain yang eksklusif setiap tahunnya. Bahkan banyak pelari yang sengaja mengkoleksi jersey dari berbagai edisi karena desainnya selalu berbeda. Dan tentu saja medali finisher jadi salah satu highlight terbesar. Desainnya dibuat premium dan detail, sehingga bukan hanya simbol selesai lomba, tapi juga kenang-kenangan yang sangat bernilai. Fakta 12. Cut off time yang menantang tapi tetap fair. Dalam maraton ini juga ada yang namanya cut off time, yaitu batas waktu maksimal untuk menyelesaikan lomba maraton. Menariknya, batas waktu ini dibuat cukup menantang tetapi tetap realistis, sehingga pelari dari berbagai level tetap punya kesempatan untuk finish. Hal ini membuat event ini cocok baik untuk pelari profesional maupun yang baru mencoba maraton pertama kalinya. Ini kita udah menyelesaikan pertandingan ini dengan pace 7. Good job, Nico. Afirmasi positif itu masih bisa ya. Sekarang kita ambil medali. Let's go. Itu dia pengalaman aku mengikuti Standard Chartered Singapore Marathon 2025. Bukan cuma soal lari, tetapi tentang menikmati setiap prosesnya. Dari start, perjalanan di tengah race, sampai finish. Kalau kalian punya kesempatan, event ini wajib banget masuk bucket list kalian. See you at the next video. Bye-bye! Jogja kemarin benar-benar nggak ada santainya. Dari makanan enak sampai tempat yang bikin nggak mau pulang. Ini dia keseruan perjalanan aku di Jogja. Let's go!